Oke, saya ulangi tadi, apa itu UUD? Kita lihat dari pengertian ya, bahwasanya UUD itu memiliki arti yaitu konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah aturan yang mengatur kehidupan sebuah negara. Nah, UUD adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oke, ya. Itu dari segi pengertian, UUD sering disebut dengan konstitusi, ya, aturan yang mengatur kehidupan sebuah negara. UUD adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sekarang kita bahas sejarah perumusan, ya. Nah, masuk ke poin yang B, itu adalah sejarah perumusan UUD 1945. Nah, di sini kita mau tahu dulu seperti apa sih sejarah perumusan UUD ini ya. Kenapa sih UUD 1945 ini bisa ada? Nah, oleh karena itu, mari kita cari tahu. Ya, nah, perumusan UUD 1945 sendiri itu dimulai karena dibentuknya yang pertama BPUPKI. Dibentuknya BPUPKI. Nah, ya, pada 29 April 1945. Jadi, sejarah perumusan UUD yaitu dibentuknya BPUPKI pada 29 April 1945. Nah, jadi gara-gara dibentuknya BPUPKI ini pada tanggal 29 April 1945 itu ya apa namanya menjadi cikal bakal yang pertama bahwasanya UUD itu lahir ya. Nah, jadi yang pertama dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Sebelumnya BPUPKI ini sudah kita bahas di bab Pancasila ya. BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk untuk menyiapkan seluruh persiapan kemerdekaan, termasuk juga persiapan terhadap Pancasila ya. Maka setelah Pancasila lahir, baru ada rapat atau pembahasan tentang UUD. Nah, inilah yang kita bahas. Jadi dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Nah, setelah itu rapat pertama BPUPKI ya, rapat pertama BPUPKI itu merumuskan yang namanya Pancasila. Nah, rapat kedua kedua BPUPKI merumuskan UUD 1945 ya, atau rancangan UUD 1945. Ada yang tahu tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau sebelumnya Pancasila itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, kalau UUD ya itu dari tanggal 10 ya sampai dengan tanggal 16 Juni. Seperti yang kita tahu kalau Pancasila rapatnya dari tanggal 29 sampai tanggal 1. Nah, di dalamnya ada pembahasan terkait isi-isi Pancasila yang disampaikan oleh Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tapi kalau UUD itu rapat kedua, ya, rapat kedua BPUPKI yang mana dirumuskan pada tanggal 10 sampai 16 Juni. Nah, siapa yang merumuskannya? Ya, siapa yang merumuskannya? Ada yang tahu lembaganya setelah BPUPKI ada yang namanya Panitia 9. Nah, ya. Jadi Panitia 9 yang melakukan musyawarah terkait rancangan undang-undang dan pembukaan undang-undang dasar, ya. Jadi Panitia 9
selain mereka mengesahkan atau bukan mengesahkan ya, merumuskan Pancasila, mereka juga melakukan perumusan terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, jadi kita mulai lagi dari awal ya. UUD 1945 memiliki pengertian ya, atau bahasa lainnya konstitusi adalah aturan yang mengatur kehidupan sebuah negara. UUD sehingga adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sejarah perumusannya dibentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 sehingga pada rapat kedua BPUPKI itulah rapat yang merumuskan rancangan UUD 1945 dan pembukaan UUD. Siapa yang melakukannya? Panitia 9 yang melakukan musyawarah terkait rancangan UUD dan pembukaan UUD. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang dilakukan oleh atau struktur hasil rapat ya. Hasil musyawarah UUD 1945. Nah, kita mau tahu ya, hasil musyawarahnya apa-apa aja. Kalau dulu Pancasila ada internasionalisme, musyawarah, dan mufakat ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tiga tokoh. Tapi kalau di sini hasil musyawarahnya apa? Nah, yang pertama, hasil musyawarah yang dihasilkan adalah itu pernyataan Indonesia merdeka. Ya, jadi yang pertama adalah yang dihasilkan dari hasil musyawarah itu ada pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, hasil musyawarah UUD itu menghasilkan yang namanya pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga ada batang tubuh. Nah, ya. Jadi ada pernyataan Indonesia merdeka, ada pembukaan UUD 1945, dan yang nomor tiga ada batang tubuh. Nah, ketiga ini adalah hasil musyawarah dari UUD 1945. Ingat, UUD 1945 dulu tidak sesempurna undang-undang yang sekarang, yang sudah lengkap ya dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi UUD 1945 dulu hanya memuat tiga: pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh. Oke, pembukaan UUD dulu ya. Kalau pernyataan Indonesia Merdeka ini nanti mudah diingat ya. Sekarang kita mulai dulu dari pembukaan UUD 1945. Apa-apa aja isinya? Kita lihat dulu dari alinea 1. Ya, alinea 1 itu isinya adalah, ada yang tahu pembukaan UUD alinea 1 yang dihasilkan oleh panitia 9 atau nanti disebut juga panitia kecil ya. Kecil. Alinea 1 itu membahas tentang, ada yang tahu? Bang, UUD dan UUD 1945 bisa diubah? Bisa, yang nggak bisa diubah itu pembukaannya. Tapi yang lainnya bisa diubah. Ya, pembukaannya saja yang tidak boleh diubah. Kalau isi itu bisa diubah sesuai dengan keperluan dan konteks zaman. Dan itu hanya boleh diubah oleh legislatif ya. Jadi pembukaannya tidak boleh diubah. Nah, makanya pembukaan UUD yang pertama itu adalah pernyataan Indonesia Merdeka. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi alinea 1 itu memuat tentang
pernyataan Indonesia Merdeka dan pengecaman terhadap penjajah. Alinea kedua, ya, itu berhubungan dengan cita-cita bangsa. Apa itu cita bangsa? Bersatu, ya, berdaulat, adil, dan makmur, ya. Itu disebut dengan cita-cita bangsa. Ada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini ada nilai luhur dan nilai religius, ya. Nah, di sini ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, nah, dan sebagainya. Dan ada lagi pernyataan Indonesia Merdeka, ya. Nah, alinea keempat, ya, itu membahas, ya, tentang tujuan bangsa, ya. Apa tujuan bangsa? Memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ya, jadi seperti itu. Alinea 1 itu pernyataan Indonesia Merdeka, pengecaman terhadap penjajah. Alinea 2 tentang cita-cita bangsa, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga ada nilai luhur, nilai religius, ya. Ada pernyataan Indonesia Merdeka. Alinea keempat ada tujuan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan di dalamnya ada Pancasila. Pancasila. Oke, jadi kawan-kawan harus paham dan ingat alinea ini. Ingat ya, UUD yang dihasilkan itu belum sesempurna yang sekarang. Jadi yang dihasilkan oleh Panitia 9 UUD-nya dulu baru pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan, dan yang ketiga ada batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari yang pertama ada bab, ya. Setelah bab ada ayat, setelah ayat ada bab, di bawah bab itu ada pasal, di bawah pasal itu ada ayat. Ya, jadi batang tubuhnya ada bab, ada pasal, ada ayat. Nah, babnya misalkan bab pembunuhan, ya. Pasalnya pasal berapa dan ayat berapa. Nah, ingat ya, sekarang UUD-nya udah sempurna, udah dibuat sedemikian mungkin, ya. Jadi kalau UUD seperti yang dulu itu hanya bersifat sederhana sekali. Nah, seperti itu. Oke, jadi hasil musyawarahnya cuma 3 yang dihasilkan. UUD-nya sangat sederhana. Yang pertama ada pernyataan Indonesia Merdeka, pernyataan Indonesia Merdeka, ada pembukaan UUD, dan selanjutnya ada batang tubuh. Nah, ya, ada batang tubuh yang terdiri dari bab, pasal, dan ayat. Oke, pengesahan undang-undang kapan ya? Kita masuk ke pengesahan undang-undang. Pengesahan UUD itu dilakukan pada tanggal, ada yang tahu pengesahan UUD? UUD yang disahkan hanya berbentuk 3, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh saja.
Ya, pengesahan UUD itu ya, pengesahan UUD itu dibuat atau disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, pada sidang PPKI 1. Oke, jadi seperti ini pembahasan singkat terkait dengan UUD 1945. Kamu ulang sedikit tadi ya. UUD bahasa lainnya konstitusi. Apa itu konstitusi? Aturan yang mengatur kehidupan sebuah negara. UUD adalah segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sejarah perumusannya mulai dibentuknya BPUPKI, rapat kedua BPUPKI merumuskan rancangan UUD dan pembukaan, ya, atau rancangan UUD saja ya. Rancangan UUD biar lebih mudah. Inilah panitia itu setelah itu dibuat panitia 9 atau panitia kecil untuk melakukan musyawarah terkait rancangannya. Dan rancangan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah ada pernyataan Indonesia Merdeka, ada pembukaan alinea 1 ada isinya ini, alinea juga ada, alinea 2 juga ada isinya. Bisa kita lihat ya, alinea ketiga juga ada isinya, alinea keempat juga ada isinya nih. Bisa kita lihat bersama ya. Dan akhirnya disahkan pada tanggal, ada batang tubuh satu lagi ya, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus. Sehingga sehingga UUD terus menjadi sumber hukum sampai saat ini dan terus bertambah pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dibentuk atau dibuat oleh legislatif ya. Jadi sampai sekarang UUD yang kita lihat sekarang itu sudah sangat sempurna, udah ada bab-bab yang sangat banyak untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita jawab soal ya. Oke, silakan kawan-kawan. Nomor satu, nomor 2, dan nomor 3 silakan dijawab. Waktunya 5 menit.
Baik, kita bahas dulu untuk nomor 1 ya. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap ya, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh, aturan peralihan pasal 4, maka kekuasaan negara kita dijalankan oleh presiden ya. Oke, karena sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Jadi kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh presiden. Maksud kekuasaan lembaga negara di sini apa? Kekuasaan pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh presiden. Oke, nomor 2. Sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi. Ia dibatasi oleh hal-hal berikut, kecuali yang pertama kewenangan MPR, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang tiga kedudukan DPR yang kuat, yang D pengaruh para menteri, ya, pengaruh wakil presiden. Maka jawabannya adalah D ya, pengaruh para menteri. Ya. Oke, jadi presiden itu dibatasi oleh kewenangan MPR, presiden juga dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, presiden juga dibatasi oleh kedudukan DPR, presiden juga dibatasi oleh pengaruh wakil presiden ya. Karena ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh wakil presiden apabila presiden melakukan beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran dan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Ya, tapi kalau pengaruh para menteri tidak ada dalam sistem presiden, itu dibatasi oleh menteri, karena menteri adalah pembantunya presiden dan pengangkatan menteri dilakukan oleh presiden. Jadi pengaruh para menteri itu yang kecuali. Oke, nomor 3, berdasarkan UUD 1945, pemberian amnesti dan abolisi ya, pengangkatan dan penerimaan duta serta pernyataan perang harus disetujui oleh. Amnesti dan abolisi adalah pengurangan masa tahanan. Ya, pengurangan masa tahanan. Habis itu setelah itu ada pengangkatan dan penerimaan duta. Duta besar itu dilakukan juga oleh presiden, serta pernyataan perang juga dilakukan oleh presiden. Cuma harus disetujui oleh siapa? Maka jawabannya harus disetujui oleh DPR. Jawabannya adalah C. Ya, ingat ya, soal UUD ini kebanyakan nggak nanyain sejarah, tidak menanyakan pengertian, beda dengan Pancasila. Makanya tadi saya hanya membahas hal-hal dasar saja di materi. Karena jarang sekali di UUD itu ditanyakan sejarah UUD, ya, tapi lebih ke praktek dan pasal demi pasal. Nanti juga akan saya buat pasal-pasal yang sering keluar, pasal apa bisa kawan-kawan literasi nanti terkait pasal. Kalau Pancasila, Pancasila itu tidak bisa dirubah, ya. Yang bisa dirubah hanyalah UUD. Itu pun kalau UUD nggak boleh rubah di bagian pembukaan. Yang boleh dirubah adalah di bagian batang tubuh dan isi. Itu boleh diubah oleh DPR. Tapi kalau Pancasila itu juga nggak boleh diubah, ya. Karena memang Pancasila itu bersifat fundamental. Kalau UUD bisa diubah, Pancasila tidak bisa diubah. Itu yang kawan-kawan harus ingat. UUD setiap zaman, setiap ke depan makin berganti ya. Makanya ada amandemen ya, ada perubahan undang-undang, muncul lagi undang-undang baru, dihapus lagi undang-undang lama. Jadi undang-undang itu fungsional dan dinamis dia, sesuai dengan kepentingan. Tapi kalau Pancasila itu tidak bisa diubah karena Pancasila bersifat fundamental. Kalau UUD bisa dirubah itu jelas ya, karena itu untuk kebutuhan masyarakat. Mengingat sekarang mungkin muncul jenis-jenis kejahatan baru, muncul jenis-jenis cyber baru, muncul yang namanya undang-undang untuk melindungi hak-hak masyarakat. Maka kenapa tidak ya
bisa dirubah dan dibuat lagi dengan yang baru karena untuk kepentingan masyarakat. Karena kalau tidak ada legalitas terhadap undang-undang, maka suatu hukum tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau ada undang-undangnya bisa dihukum. Nah, misalkan sekarang lagi marak pornografi, judi online. Nah, judi online itu bakal mau dinaikkan ke rancangan undang-undang, yang mana judi online akan dijadikan sebagai undang-undang nanti. Karena sudah ini ya, mengancam generasi penerus bangsa dan juga sudah marak sekali. Jadi itu alasan kenapa UUD ini bisa dirubah, bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan kesepakatan legislatif dan eksekutif. Oke, nomor 4 dan nomor 6 silakan kawan-kawan ya. Oke, kita bahas ya. Berhubung waktunya 2 menit lagi. Nah, nomor 4, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus terdiri dari, nah, jawabannya adalah pembukaan, batang tubuh, dan penutup ya. Nah, pembukaan di dalamnya ada alinea-alinea, batang tubuh, dan satu lagi penutup. Sebetulnya penutup ini nanti ditambah dengan seiring berjalannya waktu. Nah, dan penutup ini sifatnya hanya formalitas penutup biasa. Jadi ini ditambah ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya E. Nomor 5, sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna ya bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi. Ia dibatasi oleh hal-hal berikut. Ini soalnya sama ya, pengaruh para menteri. Nah, Haryo didakwa melakukan suatu tindakan kriminal ringan ya. Ia dikenai hukuman 5 bulan kurungan penjara. Ini sudah berjalan 4 bulan dan terjadi pandemi COVID-19. Akibatnya ia mendapatkan peniadaan hukuman untuk sisa masa hukumannya. Peniadaan hukuman ini dapat dikeluarkan